Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feni Marlina, NPM 217530114 dari kelas MI 4A. Baik, di sini saya akan mengerjakan paket Razer 6.2.4 mengenai konfigur Ether Channel. Sebelumnya, di sini saya akan mengisi user profile terlebih dahulu, yaitu nama dan email. Baik, selanjutnya di sini ada objektivitas atau tujuan pada paket Razer Configure Ether Channel ini. Part 1 yaitu mengkonfigurasi dasar peraturan pada switch, kemudian part kedua mengkonfigurasi sebuah Ether Channel dengan Cisco PAGP. Part ketiga mengkonfigurasi Ether Channel LACP pada 802.3 ED. Dan yang part keempat mengkonfigurasi tautan Ether Channel yang berlebihan. Kemudian yang selanjutnya di sini ada background atau latar belakang pada paket Razer, yaitu di mana kita akan mengkonfigurasi port aggregation, kemudian protokol PAGP, kemudian protokol Cisco Ether Channel, dan link aggregation control protokol atau LACP dengan versi standar terbuka IEEE 802.3 AD dari Ether Channel. Nah, sebelum memulai mengkonfigurasi, di sini ada port channel table yang terdiri dari channel group, port, dan protokol. Dapat dilihat di sini terdapat 3 buah switch, yaitu switch 1, switch 2, dan juga switch 3. Kemudian Ether Channel sendiri adalah menggabungkan physical port, misalnya gigabyte 0/1 dan gigabyte 0/2 digabungkan menjadi satu, maka nanti akan menjadi logical port, yang dimana port channel pertama yaitu menggunakan PAGP, port kedua menggunakan LACP, dan yang port ketiga menggunakan negotiated LACP. Lanjut saja kita ke introduction pada part pertama, yaitu configure basic switch setting. Pada bagian A ini sebelumnya kita merubah hostname-nya terlebih dahulu pada setiap PC. Kita klik pada setiap switch, kita klik switch 1, kemudian CLI, lalu kita masukkan perintah enable, kemudian configure terminal, lalu hostname-nya yaitu switch 1. Nah, di sini sudah penamaan. Kemudian kita lakukan pada switch kedua, kita ke CLI, lalu masukkan perintah enable, configure terminal, lalu hostname-nya yaitu S2. Sudah. Kemudian kita ke switch 3, CLI, masukkan perintah enable, configure terminal, lalu hostname switch 3. Nah, baik, di sini saya telah melakukan
penamaan pada setiap switch-nya. Yang B ini, sebelum kita memilih link aggregation between switch, sebelumnya kita klik switch 1, lalu kita masukkan perintah yang ada di bagian B ini. Kita sebelumnya exit terlebih dahulu, lalu masukkan perintah show interfaces include Ethernet. Nah, di sini terlihat bahwa belum ada port channel yang baru, dan di sini masih kosong. Kemudian kita lanjut ke show. Pada bagian ini kita akan mengecek status interface-nya dengan masukkan perintah show interface status. Baik, di sini juga belum ada port channelnya. Kemudian yang terakhir kita masukkan perintah show interfaces. Nah, kenapa pada bagian show interface terang ini kosong? Karena belum ada mengkonfigurasi terang di dalamnya. Lanjut kita ke part kedua, yaitu configure Ether channel with Cisco PAGP. Kemudian di sini ada alamatnya, yaitu pada part 2 ini kita akan melakukan konfigurasi Ether channel. Namun sebaiknya di shutdown terlebih dahulu pada physical portnya. Lanjut step 1, yaitu mengkonfigurasi port channel 1. Pada bagian A ini, pada step 1 ini yang kita lakukan adalah kita akan langsung masuk ke mode terang ke dalam port channel. Kita di sini masih pada switch 1. Kemudian kita masukkan perintah configure terminal, lalu interface link F0/21 sampai 22. Kemudian kita shutdown. Lalu kita masukkan perintah channel group 1 mode desirable, yang dimana di sini kita akan membuat channel group. Kemudian kita on kan lagi shutdown. Kita sudah lakukan pada switch 1, lalu kita lakukan yang sama pada switch ketiga. Kita klik switch 3, kemudian masukkan perintah configure terminal, lalu interface ring F0/21 sampai 22, lalu kita shutdown. Lalu kita membuat channel groupnya, channel group 1 mode desirable.
Kemudian kita hidupkan kembali. No shutdown. Nah, sudah pada switch ketiga. Selanjutnya kita ke switch 1. Kemudian selanjutnya kita masuk ke dalam konfigurasi merubah switch portnya ke mode terang. Sebelumnya kita exit terlebih dahulu. Lalu kita masukkan perintah interface port channel 1. Kemudian kita masuk ke switch port mode terang. Enter. Sudah, kita lakukan yang sama pada switch 3. Exit terlebih dahulu, kemudian interface port channel 1, interface port channel 1, kemudian switch port mode terang. Lanjut kita ke step 2, yaitu verify port channel 1 status. Yang dimana step 2 ini kita akan melihat statusnya dengan switch ketiga. Lalu kita masukkan perintah exit, kemudian exit lagi. Lalu kita masukkan perintah show ether channel summary. Nah, dapat dilihat di sini port channel satunya yaitu SU dan S-nya berada pada layer 2. Kemudian kita cek juga pada switch 1. Kita masukkan perintah exit, lalu exit. Masukkan perintah show ether channel summary. Nah, di sini juga sama seperti switch ketiga. Port ether channelnya SU dan S-nya berada pada layer kedua. Lanjut kita ke part ketiga, configure 802.3 ether channel. Lanjut kita ke step 1, yaitu configure port channel 2. Masih kita pada switch 1, masukkan perintah configure terminal, lalu interface ring gigabyte 0/1 sampai 2. Kemudian kita shutdown terlebih dahulu. Lalu kita masukkan perintah channel group 2 mode aktif.
Kemudian kita hidupkan kembali, shutdown. Lalu masukkan perintah interface port channel 2. Lalu kita masuk ke mode terang, switch port mode terang. Nah, kemudian kita cek dengan masukkan perintah show ether channel summary. Show ether channel. Isi terlebih dahulu. Kemudian show ether channel summary. Nah, di sini statusnya masih down karena di switch 2 ini belum dikonfigurasi ether channel di port yang sama. Kemudian kita lakukan pada switch kedua. Kita klik, kemudian masukkan perintah enable, lalu configure terminal, lalu interface RAM 3 byte 0/1 sampai 2. Kemudian kita shutdown terlebih dahulu. Lalu kita buat channelnya, yaitu channel group 2 mode aktif. Setelah itu kita hidupkan kembali. Shutdown. Lalu kita masuk ke interface port channel 2, lalu ke switch port mode terang. Kemudian kita cek terlebih dahulu show ether channel summary. Nah, di sini sudah SU sama seperti switch 1. Kita cek terlebih dahulu apakah dia sudah SU atau belum. Show ether channel summary. Nah, di sini pada port 1 dan port 2 sudah SU ya. Dan protokolnya sudah PAGP dan LACM. Kemudian kita lanjut ke part 4, yaitu configure redundant ether channel link. Lanjut kita ke step 1, yaitu configure port channel 3. Kita klik switch 2.
Kemudian pada step ini kita akan mengkonfigurasi pada switch 2 ke switch 3. Jadi di port channel 3 ini kita akan menggunakan port LACP yang dimana satunya aktif dan juga satunya pasif. Lanjut kita masukkan perintah configure terminal, lalu interface ring F0/23 sampai 24. Kemudian masukkan perintah channel group 3 mode. Nah, di sini dapat dilihat bahwa mode yang dapat digunakan yaitu ada mode pasif, on, desirable, auto, dan juga aktif. Kemudian kita no shutdown. Lalu kita buat channelnya, channel group 3 mode terang, mode pasif. Kemudian no shutdown. Lalu masukkan perintah interface port channel 3. Lalu ke switch port mode. Lalu kita lakukan yang sama pada switch 3, enable configure terminal, lalu interface ring F0/21 sampai 24. Lalu kita shutdown. Kemudian masukkan perintah channel group 3 mode aktif. Lalu kita ke switch port mode terang. Lalu ke step kedua yaitu verify port channel 3 status. Kita ke Baik, di sini saya sudah mengkonfigurasi pada switch ketiga yaitu sampai dengan switch mode terang. Kemudian lanjut ke step kedua, verify. Kita ke switch 1. Lalu masukkan perintah enable. Lalu kita masukkan perintah show. Spanning tree aktif. Nah,
di sini prioritinya masih 3, 2, 7, 6, 9. Kemudian kita akan rubah menjadi 2, 4, 5, 7 lainnya. Masukkan perintah configure terminal, lalu spanning tree VLAN 1 lalu kita exit, kemudian kita cek terlebih dahulu show spanning tree aktif. Nah, di sini prioritinya sudah berubah menjadi 2, 4, 5, 7, 7. Kemudian selanjutnya di sini ada pedoman dan pembatasan konfigurasi Ether channel, yang dimana satu ini semua antarmuka Ether channel mendukung Ether channel hingga maksimal 8 antarmuka tanpa persyaratan bahwa berada pada modul antarmuka yang sama. Kemudian yang kedua, semua antarmuka dalam Ether channel harus beroperasi pada kecepatan dan duplex yang sama. Lalu ketiga, tautan Ether channel dapat berfungsi sebagai port akses VLAN tunggal atau sebagai tautan batang antar skalar. Lalu yang keempat, semua antarmuka di layer 2 Ether channel harus menjadi anggota dari VLAN yang sama atau menjadi konfigurasi sebagai batang. Lalu ini dan sebagainya. Yang kelima, jika dikonfigurasi sebagai link trunk, layer 2 Ether channel harus memiliki VLAN yang asli dan sama, dan memiliki VLAN yang sama diperbolehkan pada kedua switch yang terhubung ke trunk. Ketujuh, setelah mengkonfigurasi Ether channel, pastikan semua antarmuka dalam status naik. Lalu ada nilai yang valid, yaitu aktif. LICP diaktifkan tanpa syarat, kemudian LICP pasif diaktifkan hanya jika perangkat berkemampuan LICP lainnya terhubung. Kemudian PAGP yang diinginkan diaktifkan tanpa syarat, kemudian auto PAGP diaktifkan hanya jika perangkat lain yang mendukung PAGP terhubung. Kemudian on Ether channel ini diaktifkan tetapi tanpa LICP atau PAGP. Kemudian ini mode LICP-nya ada aktif-aktif dan aktif-pasif. Nah, di sini juga conversion-nya sudah 100% dan kabel pada setiap switch-nya sudah berwarna hijau. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya kerjakan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.